Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Sroma Amira Naila dengan 3 digit nomor akhir 016. Nah, di sini saya akan menjelaskan teorema 1.6 dari geometri transformasi. Oke. Nah, teorema 1.6 itu berbunyi setiap transformasi T itu mempunyai satu transformasi balikan atau inverse. Nah, untuk membuktikan teorema ini, kita perlu membuktikan dari syarat ini, 3 syarat ini. Yang pertama, adanya balikan dari T itu sendiri. Yang kedua, inverse dari T itu merupakan suatu transformasi. Dan yang ketiga, inverse dari T itu tidak lebih dari 1 buah. Oke. Yang pertama, syarat yang pertama itu adanya balikan dari T atau inverse dari T ya. Nah, di sini apa sih maksudnya? Nah, karena T ini itu adalah transformasi. Nah, dia kan pasti punya sifat apa? Surjektif. Nah, jadi ketika ada titik X itu pasti memiliki titik asal Y. Nah, misalkan ini ada titik X. Nah, pasti memiliki titik asal Y. Gini. Ini titik asalnya. Nah, maka transformasi dari X itu sama dengan Y. Gitu. Nah, selanjutnya kita buat fungsi baru. Misalnya apa ya? T1. T1 ini memiliki inverse yaitu T sendiri. Nah, kalau di apa ya? Kalau disamakan kayak tadi berarti kan pasti memiliki transformasi inverse-nya itu pasti memiliki balikan gitu. Jadi karena hasil dari ini dan ini jika dikurangkan itu menghilangkan TX-nya, maka ini membuktikan bahwa pastinya itu memiliki apa ya, menjadi fungsi identitas gitu loh. Jadi kalau TX dikurangi dengan T1X, dengan T1X itu kan inverse dari TX-nya. Nah, maka dari itu, jika dikurangkan itu pasti meniadakan, sama-sama menghilangkan. Nah, pasti kembali ke titik awalnya, yaitu fungsi identitas. Nah, terus ini tuh membuktikan bahwa T1 ini T1 T1 itu adalah inverse dari T. Begitu. Syarat yang kedua yaitu balikan dari T yaitu T1. Nah, kita disuruh membuktikan apakah T1 ini suatu transformasi gitu. Nah, misalkan ini T transformasi berarti T itu inverse gitu. Nah, langkah pertama kan tadi udah dikasih tahu kalau ini tuh surjektif. Nah, selanjutnya
kita buktikan bahwa T1 itu fungsi injektif. Nah, kalau injektif itu kan berarti jika hasil bayangannya sama, maka titik asalnya juga harus sama. Jadi misalkan FA itu sama dengan FB. Maka harus sama dengan A. Kita ambil sembarang dua titik di sini, misalkan X1, X2 itu elemen V, dengan V itu bidang Euclid. Nah, selanjutnya, andaikan hasilnya sama, kita asumsikan dulu bahwa hasil fungsi T1 itu untuk kedua titik itu sama. Jadi, dituliskan seperti ini, T1 itu sama dengan A. Dan T1X2 itu juga sama dengan A. Nah, gunakan fungsi aslinya, yaitu T, karena T1 ini kan adalah inverse dari T. Maka, kalau kita masukkan A ke dalam fungsi T, kita harus kembali ke titik awalnya. Jadi, T1X1 sama dengan A. Ini kalau ruas kita kenakan fungsi T, maka menjadi TA kan sama dengan T dikali T1X1. Nah, gini. Nah, karena T dan T1 itu saling meniadakan kayak tadi, maka TA itu sama dengan X1 dan meniadakan. Nah, selanjutnya karena kita tadi itu kan punya TA ini, kita kan punya ini. Nah, dan kita juga punya ini, kita punya ini, dan kita juga punya ini. Karena TA itu hasilnya cuma bisa 1, maka otomatis X1 itu harus sama dengan X2 gitu. Ke syarat yang ketiga, yaitu transformasi balikan dari T itu tidak lebih dari 1. Nah, berarti kan T-nya itu cuma 1 gitu kan, inverse dari T itu kan cuma 1. Kita buktikannya pakai pengandaian. Jadi kalau di sini kan lebih dari 1, kita andaikan kalau inverse-nya itu lebih dari 1. Jadi di sini ada T1 dan T2. Nah, karena keduanya itu inverse dari T, maka sifat yang berlaku itu seperti ini. T1 itu komposisi dari T. Itu menghasilkan identitas, dan T2 itu komposisi dan T itu komposisi dari T2. Itu juga identitas. Nah, identitas ini adalah angka 1 dalam perkalian, misalnya gitu. Nah, selanjutnya dari sini kita operasikan aljabar fungsi menggunakan sifat asosiatif. Nah, langkah pertama kita mulai dari T1 ini. Nah, dari sini kita operasikan kedua ruas dengan T2. Maka menjadi T1 T. Sama dengan identitas komposisi T2. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat asosiatif.
Jadi T1 T komposisi T2 sama dengan T2 sifat asosiasi. Nah, selanjutnya kenapa ini T2? Karena kan tadi fungsi identitas itu misalnya dikomposisikan dengan apapun, itu pasti hasilnya apapun. Maksudnya ini kan T2, maka hasilnya juga T2 gitu. Karena ini itu identitas gitu. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai T komposisi T2 karena T2 itu inverse dari T1. Maka menjadi nah, maka nanti akan hasilnya itu gini. T1 itu pasti komposisi dengan T2. Nah, kesimpulannya, karena hasil akhirnya itu kan T1 sama dengan T2. Ini kan T1 itu sama dengan T2. Nah, karena ini, maka pengandaian yang kita tadi yang ada dua inverse ini salah. Ternyata T2 itu ya si T1 ini. Jadi T1 itu ya T2, T2 juga T1. Jadi inverse-nya itu cuma satu. Gitu. Maka pengandaian ini salah. Jadi T itu tidak lebih dari satu itu benar.